Good job. Trapped in the concept, falsely accused, was used, and misled, bitch. I'm hoping you fucking rest in peace. Oke, baiklah, hari ini kita akan melanjutkan yang kemarin. Nah, yang kemarin itu kita tentang membuat database-nya saja. Ya, sekarang kita ini akan belajar tentang constraint ya. Constraint itu kurang lebih adalah suatu batasan dalam database. Nah, fungsi utamanya itu ya kayak penerapannya itu untuk menjamin konsistensi dari data-data yang diisikan dalam tabel. Contohnya itu aja kayak primary key, foreign key, unique, check, dan not null. Nah, kita pelajari itu pertama primary key. Nah, primary key ini adalah kunci utama dalam sebuah tabel, yang mana kunci itu akan membatasinya ya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat primary key-nya itu. Sebelum cara membuat primary key itu ada beberapa cara, tapi sebelum itu kita coba masuk ke dalam database kita yang kemarin. Nah, ini kan masih kosong. Jadi kita membuatnya itu pertama yang ini adalah membuat tabel user dengan primary key user.id. Langsung kita buat aja, create table users user id int auto increment primary key, enter username varchar 40, password varchar 255, email varchar 255, enter, kurung, koma. Nah, ini selanjutnya apa? Kita coba cek lagi. Nah, di sini dia itu membuatnya user ID-nya kita buat sebagai primary key ya, tapi di sini masih nol. Nah, selanjutnya itu kita akan mencoba primary key lagi dalam tabel yang lain, tapi itu kita buat dia sebagai terakhir. Nah, di sini kita akan membuat nama tabelnya itu adalah roles. Di sini itu dia tetap menggunakan role ID sebagai sebagai primary key, tapi jadi kita buat paling akhir. Nah, selanjutnya itu jika primary key ini terdiri dari beberapa kolom, maka constraint primary key-nya itu kita buat dituliskan sebagai statement terakhir. Nah, kita buat contohnya berikut ini. Sekarang kita buat tabelnya user roles.
table. Kita coba yang kita lihat di user roles. Nah, sekarang itu kita akan mencoba menemukan primary key menggunakan statement alter table. Nah, kita akan mencobanya. Kita pertama kali itu buat table apa ya, table TL. Pertama itu kita buat create table TL kurung ID int title varchar Nah, kita gunakan alter table ini, kita gunakan itu untuk jika kita yang sudah membuat file duluan tapi belum kita buat primary key ya, kita bisa menggunakan alter table. Contohnya ini kita belum dex tl. Nah, di sini belum ada key-nya. Sekarang kita akan mencoba buat key-nya. Itu pertama alter table tl, enter, terus kita buat add primary key ID. Nah, sekarang kita coba kembali. Nah, di sini key-nya sudah primary key. Oke, selanjutnya kita akan membuat constraint not null and null. Nah, not null ini adalah constraint yang digunakan untuk menjamin pengisian record ke sebuah tabel yang harus berisi data. Jika sebuah kolom ini diberikan not null, maka kolom yang lainnya harus berisikan nilai dan tidak boleh kosong. Perbedaan yang ini dengan primary key itu setiap kolom yang dijadikan primary key pada state not null dan tidak berlaku sebaliknya. Kita akan langsung membuat contoh aja. Yang pertama kita buat tabelnya itu dulu, yang kita buat namanya tax. Contoh yang tadi itu untuk start date dia pertamanya kita buat not null, sedangkan yang end-nya baru kita buat null. Nah, selanjutnya itu ialah constraint default. Langsung aja kita buat tabelnya. Constraint default ini dia untuk menetapkan nilai bawaan. Jadi kita contohkan aja, kita buat tabelnya inventory.
Nah, di sini nih kita membuatnya itu apa ya, kita buat berapanya itu dengan kuantitasnya itu desimal. Sekarang kita membuat contoh penggunaan constraint defaultnya ya. Ini selanjutnya itu kita buat tabelnya yang ini, yang create table contoh ATT. Sekarang kita mencoba ngedescribe. Nah, ini dia yang kita isi tadi. Selanjutnya itu kita mencoba mengisi data-datanya ya. Yang pertama itu insert into contoh ATT valus 0 Joko 0 20155. Bentar. Kita coba tes kali. Terus kita coba buat yang kedua. Terus kita buat lagi insert untuk contoh ATT valus tiga 27 atau 18. Kita coba lagi. Ini dia. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membuat sebuah kolom menjadi not null. Nah, contohnya itu kita akan mengubah kolom ended tadi. Ended tadi itu di tags ya.
tadi indet, saya lupa. Ini yang taksi ini tadi, kita akan mencoba membuatnya yang dari biasa menjadi not null. Tapi sebelum itu kita coba dex dulu biar kita tidak keliru. Nah ini dia, kita akan mencoba membuat nullnya itu dari yes menjadi no. Bagaimana caranya? Lanjut aja ya, kita langsung buat alter table tax change in date not null. Terus kita coba lagi. Nah sekarang dia sudah bersifat not null. Nah selanjutnya itu yang terakhir itu mencoba perubahan tabel tax dengan masukkan data. Ini sekarang datanya adalah ini, insert into tax title start date end date kurung values-nya itu learn my SQL not null constraint 2017 01. Kita tukar aja jadi tanggal hari ini 20 terus kita buat bulannya itu 11 20. Terus kita buat lagi, kalau di sini dia apa ya, kita lihat 2020 11 21. Nah kita coba lagi. Sini dia indexnya error karena kita sudah membuatnya menjadi null, not null ya, karena kita belum ngeceknya, berarti dia nggak bisa. Soalnya ended tadi yang pertama, soalnya kita di sini buat ended sesuai yang ada di sini, yaitu kita tidak bisa membuatnya menjadi null. Nah sekali udah ini aja videonya pada hari ini, dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Saya